bukan hanya juga dibebankan. Jadi nggak usah terlalu banyak. Tapi yang unik bangsa kita itu bersatunya, dan musik bisa mempersatukan. Hai teman-teman Presisi, kembali dalam program Prestalk bersama saya Diah Ayu Lestari. Prestalk kali ini kita akan membahas seorang bayi yang bernama superhero dengan kondisi yang super langka, yaitu Moebius Syndrome. Saat ini dia masih di NICU, masih mencoba untuk melepas ventilator, masih berjuang. Yes, kita udah mulai coba lepas sebentar-sebentar, tapi ya gitu mungkin dalam waktu berapa menit, 15 menit, 30 menit udah mulai sesak lagi. Jadi ya tetap berusaha walaupun sedikit-sedikit. Kalau ngambil istilahnya dokter anak kami, kita ngambil baby steps. Oke, halo Dokter Andreas. Halo, Oke, apa kabar nih dok? baik-baik. Sehat, walaupun agak capek, tapi tetap sehat dan dia tetap berjuang sampai saat ini. Semangat ya dok ya. Thank you. Oke, perkenalkan saya Dia dari tim Presisi. Senang sekali saya bisa langsung berbincang dengan orang tua dari sosok manusia yang sangat luar biasa, yaitu si kecil superhero. Ya, saya penasaran nih dok, bagaimana sih cerita awal mulanya perjuangan si superhero dari lahir sampai saat ini? Oke, jadi Hero ini kan dia lahir 27 Juni ya. Jadi waktu Iya. lahir itu pun udah orang tuanya udah berjuang sekali, ibunya gitu terutama. Waktu lahiran itu rencana awalnya lahiran yang biasa, lahiran Iya. spontan. Tapi waktu itu akhirnya udah bukaan lengkap, ditunggu kok nggak turun-turun gitu. Dan itu kita bilang gagal turun bayinya, akhirnya dilakukan operasi mendadak saat itu. Jadi operasi kita bilangnya SITO istilahnya kalau dalam kedokteran. gitu. Nah, operasi itu dilakukan karena waktu itu bayinya gagal turun dan kalau dibiarkan khawatirnya akan berbahaya bagi bayi dan juga bagi ibunya, kayak gitu. Jadi awal mulanya itu normal ya, tapi setelah itu dioperasi gitu ya? Rencana awalnya normal karena waktu kita kontrol hamil juga kan diprediksikan bahwa akan baik-baik aja, nggak akan ada masalah atau penyulit kayak gitu kan. Karena kondisinya sejauh ini selama kita kontrol tuh ya cukup sehat, cukup baik kayak gitu. Hanya saja pas hari itu memang menjadi pertanyaan adalah kenapa kok bayinya itu nggak bisa untuk turun dan melanjutkan persalinan tersebut, kayak gitu. Jadi dari awal aja udah bikin kita banyak orang kebingungan dan ya banyak kejutan-kejutan terjadi setelah itu. Iya, kalau misalnya saya sendiri kan melihat dari Twitter Dokter Andrea sendiri itu kan si superhero ini memang didiagnosa Moebius Syndrome itu ya. Itu memang sejak lahir sudah didiagnosa atau seperti apa? Jadi waktu awal lahir itu kami belum ada yang cukup jelas tahu tentang kondisinya. Dalam arti gini, waktu lahir bayi itu muncul kan akan dilakukan penilaian oleh dokter anaknya. Saat itu dokter anak menilai ada kondisi yang memang berbeda dari bayi-bayi lainnya. Yang paling jelas memang waktu lahir itu kondisinya biru, nggak bernafas, nggak menangis, nggak bisa membuka mulut seperti yang dilakukan bayi-bayi pada lainnya. Dan waktu itu pun waktu kami lihat ini kayaknya ada suatu yang kita bilang sindrom. Jadi sindrom itu adalah kumpulan gejala, kumpulan tanda yang menandakan ini ada suatu nama penyakit tertentu yang dengan gambarannya tuh kondisi-kondisi tersebut. Nah, tapi saat itu ketika kami coba untuk diskusi, cari tahu, kok nggak ada yang bisa poin secara jelas gitu, ini kondisinya apa. Barulah di hari kedua ada seorang rekan dokter yang memang neurologi anak gitu, jadi memang dia dokter anak yang mendalami di bagian neurologi. Dia diskusi dengan temannya, mencari-cari juga, dan dia melihat bahwa ini kondisinya memenuhi mirip dengan kondisi Moebius Syndrome. Dan waktu itu pas kami cari, memang ternyata, oh iya nih, pas nih, kayak gitu. Jadi
Bisa dibilang di hari kedua baru Di hari kita kedua, ya? tahu tentang kondisi ini. Itu udah langsung dari dokternya langsung gitu ya, Dok? Mm-mm. Untuk Jadi dari saat itu, tapi kembali untuk sindrom ini kan susahnya gini ya. Kalau kita pemeriksaan yang sekarang lagi rame, misalnya COVID, pemeriksaannya itu ada suatu gold standard yang jelas, yaitu PCR. Kita lakukan swab di hidung, terus dilakukan cek, dan akhirnya oke, valid nih gitu. Nah, untuk kondisi sindrom ini, untuk tahu validnya itu mesti melakukan tes DNA, Oh, yang itu akan memakan biaya, terus yang tentunya juga fasilitasnya kita lagi bingung juga saat itu kemana harus mencarinya. Jadi kami hanya bisa saat itu mengira-ngira bahwa diagnosis kerja kita bilangnya, perkiraannya adalah Mobius syndrome tersebut, kayak gitu. lalu apa sih, Dok, yang apa namanya, akibat dari anak yang memang sudah dipastikan terkena Mobius syndrome ini gitu? Oke, Mobius syndrome sendiri kalau misalnya secara umum sebenarnya bukan kondisi yang berbahaya atau fatal, kita bilang gitu, karena ini adalah ketidakmampuan dia untuk ekspresi wajah. Ekspresi Tapi wajah. jauh dari situ, ya ketika ekspresi wajah kan terjadi karena saraf wajah kita bekerja. Salah satunya adalah untuk membuka mulut, gitu, membuka mulut A gitu, itu adalah membutuhkan saraf wajah juga. Iya. Hero berarti kondisinya dia ketidakmampuan untuk membuka mulut itu, dan dimana bagi seorang anak makan itu kan untuk Iya, menyusu pada ibunya dia perlu gerakan mulut. Iya. Jadi saat itu yang paling berbahaya memang gimana caranya supaya Hero ini bisa makan, dan itulah yang dilakukan. Oke, kita bisa pasang selang makan saat itu. Nah, banyak anak-anak yang dengan Mobius syndrome, nggak bisa dibilang banyak juga sih karena kondisinya kan memang relatif langka. Tapi gini, rata-rata dengan Mobius syndrome itu yang mungkin ringan kondisinya hanya mengalami masalah mungkin di saraf wajah saja. Jadi ketika kita bisa memastikan makan yang bagus, dia bisa tumbuh seperti orang-orang lainnya sampai usia yang dewasa gitu. Nah, tapi pada Hero yang membuat jadi lebih sulit adalah kondisi di daerah laring, di daerah tenggorokan, di mana kemampuan batuknya itu berkurang. Bisa dibilang saat lahir itu nggak ada. Jadi ketika dia tersedak, itu dia nggak batuk. Nah, itu jadi berbahaya karena tadi ketika dia minum atau menyusu atau menelan ludah sendiri, itu jatuhnya bukan ke saluran cerna, bukan ke lambung, tapi Jadi ke saluran nafas. Ke paru-paru. pernapasan gitu. Oke. Itu berarti tidak ada reaksi ketika air liur misalnya jatuh ke saluran pernafasan seperti itu dari superior sendiri? Sayangnya tidak ada. Dan itu kami baru ketahui di beberapa hari kemudian setelah dilakukan pemeriksaan namanya laringoskopi. Jadi kita kayak menggunakan teropong untuk melihat ke arah laringnya, dan itu memang terlihat bahwa ketika itu ada cairan yang masuk, tidak ada respon batuk seperti yang biasanya terjadi. Nah, justru inilah yang membuat kondisinya menjadi sulit, kayak gitu. Jadi bukan Mobius syndrome-nya, bukan di saraf wajahnya yang membuat kondisi sulit, tapi tadi yang kondisi di saraf, kalau kita bilang saraf kranial 10 di daerah laring itu. Oke, boleh nggak sih ceritakan bagaimana sih sisi perjuangan kehidupan superhero ini bisa bertahan sampai saat ini? Oke. Kalau saat itu ketika kami tahu tentang kondisinya kan ya, pasti bingung, dan waktu itu kita ya kalut gitu. Kayak kita sebagai orang tua juga, waduh, langsung kepikiran jauh ke depan nanti gimana dia akan bekerja, pendidikan, keluarga, dan neneknya. Dan saat itu dokter anak kami menyarankan untuk oke, kita fokus dulu. Saat ini yang paling fokus adalah jalan nafas, kemampuan bernafas, itu dulu aja yang paling utama. Dan gimana dia bisa jantungnya tetap bekerja, itu aja. Jadi airway, breathing, circulation, 3 itu. Oke. Makanya dia bilang bahwa saat ini fokus kita nggak usah mikir jauh-jauh, yang penting gimana jalan nafasnya dulu. Nah, itulah saat itu kami mencari gimana yang bisa dilakukan untuk menjamin supaya ketiga hal tersebut bisa berjalan dengan baik. Jalan nafasnya tetap bagus, pernafasan tetap bagus, dan jantungnya tetap berdetak seperti yang seharusnya kita harapkan. Gitu. Jadi perjuangan awalnya memang untuk itu dulu. Gitu. Sampai saat ini untuk jalur pernafasannya itu kan saya pernah lihat nih di Twitternya dokter sendiri, itu melalui tenggorokan ya gitu. Betul, dia menggunakan namanya tracheostomy. Jadi tracheostomy ini adalah kayak jalan nafas yang kita buat menggunakan pipa kecil. Jadi dia bernafasnya nggak dari hidung atau nggak dari mulut, tapi dari lehernya itu. Tujuannya sebenarnya untuk mencegah tracheostomy ini, kalau ibarat gini, kalau nggak dipasang pun dia tetap bisa bernafas. Iya. Tapi tracheostomy ketika dia dipasang di leher itu, bentuknya tuh dia kayak menutupi sehingga kalaupun ada ludah yang turun, masuknya bukan ke saluran nafas, jadi dia kayak payung. Dia masuknya ke saluran cerna, kayak gitu.
Untuk Nah, itulah mendorong jadi si penggunaan tracheostomy itu untuk itu. Oh, oke oke. Jadi supaya air liurnya tidak langsung ke saluran pernafasan seperti itu ya? Betul, karena nanti mungkin ketika dia sudah makin dewasa, ya mungkin saraf lebih berkembang melalui terapi, dia sudah bisa ketika terjadi itu dia akan bisa batuk. Sama kayak kita lagi makan sambil ngomong, tiba-tiba keselak batuk, kita bisa seperti itu. Nah, dalam kondisi nanti udah seperti itu, mungkin tracheostominya akan bisa untuk dilepas dan dia akan kembali seperti biasa lagi, nafas melalui mulut ataupun hidung, kayak gitu. Tapi sampai saat itu tiba, ya kita menjamin jalan nafas ini terjaga dengan baik dengan tadi pasangan tracheostomy tube tersebut. Iya. Berarti sampai saat ini superhero masih melakukan pernafasan dengan trap itu ya? Masih. Oh, oke. Dan saat ini sampai hari ini ya masih dirawat di ICU untuk bayi dengan masih terpasang ventilator. Oh, masih terpasang. Biasanya ventilator kan dipasang ketika seorang itu tidak mampu bernafas secara spontan gitu. Nah, Hero kalau misalnya dilepas dia tetap bisa bernafas tapi memang nafasnya nggak dalam. Jadi seperti kita kayak lagi capek ngos-ngosan, tapi nafasnya itu cuma yang kecil-kecil. Itu akan membuat kita merasa sesak, merasa nggak nyaman, dan mungkin jadi kalau untuk bayi jadi rewel kayak gitu. Oke, dok, sebagai apa tadi berbicara soal superhero nantinya akan dewasa, itu apa sih yang akan dihadapi atau apa yang akan dia lalui ke depannya gitu? Oke, tentunya gini, kebetulan kan profesi saya sebagai psikiater ya, kami tentu pernah lah bersinggungan dengan orang-orang dengan keterbatasan dengan disabilitas dan mereka memang tentunya punya perjuangan yang lebih berat dibandingkan orang-orang pada umumnya. Dalam kondisinya Hero, dia kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan orang-orang lain, gitu. Ya, ketika kita ketemu dengan orang yang misalnya nggak bisa berekspresi, tentu saja kan kita akan responnya akan berbeda. Jadi mungkin nanti ke depannya gimana kami melatih untuk dia terbiasa dengan hal seperti itu. Gimana dia menjawab ketika orang-orang bertanya, ketika nanti orang tanya, kok kamu ada itu sih di lehernya, kok ada apa kayak sedotannya gitu. Gimana melatih dia untuk bicara seperti itu, gimana untuk mengajarkan dia bahwa ketika orang bertanya bukan berarti dia menyerang, supaya dia nggak mudah tersinggung, itulah yang kami siapkan. Dan yang lainnya gini, ketika seorang anak terlahir tanpa punya ekspresi, ada studi yang kemarin sempat kami baca juga, dia mungkin ada kesulitan untuk mengenali ekspresi orang juga. Jadi bisa jadi nih ketika dia lagi ketemu sama orang, terus mungkin ya, dia ngambil, misalnya nih, dia ngambil sesuatu gitu yang punya orang tersebut, terus anak itu misalnya menangis. Bisa jadi dia nggak mengenali bahwa dia tuh sedang mengalami sedih. Jadi kami akan mengajarkan itu juga kepada dia. Luar biasa sekali ya perjuangan superhero. Saya merinding dari tadi, Dok. Oke, Thank you. ada nggak sih rencana dari orang tua sendiri atau terkhususnya nih dedinya dari superhero untuk superhero ke depannya gitu? Oke. Harapan utama dari kami orang tua sih, kami ingin Hero berdaya untuk dirinya sendiri, kayak gitu. Artinya di masa depan kami berharap supaya dia bisa tentu aktif, bisa bekerja sendiri, bukan hanya mendapatkan harapan dari orang lain, tapi yang moga-moga bisa juga memberikan harapan dari orang lain. Karena kami percaya bahwa harapan itu ketika kita mendapatkan dari orang, ya kita bisa memberikan juga kepada orang lain. Itu kan kayak sistem pinjam aja kayak gitu kan. Supaya harapan itu nggak disimpan sendirian, supaya pelajaran-pelajaran itu nggak disimpan sendirian, tapi gimana biar apa yang dia alami dia bisa ajarkan juga kepada orang-orang lain kayak gitu. Dan saat ini ya mungkin sudah mulai terjadi ada beberapa teman-teman ya di Instagram, di Twitter yang melihat juga dengan itu, dia melihat ada perjuangan di situ. Dia melihat bagaimana Hero berjuang dan itu juga memberikan kayak dia dorongan bagi mereka untuk berjuang untuk hidupnya juga kayak gitu. Ada beberapa orang tua yang jadi cerita bahwa dengan lihat ini mereka jadi pengen lebih dekat sama anaknya, pengen spend waktu sama anaknya, dan kalau itu memang bisa terjadi, ya kami sangat bersyukur karena ya kan terpenuhilah yang kami harapkan bahwa dia berdaya dan bisa memberikan harapan sambil orang-orang pun memberikan harapan pada Hero. Jadi kehidupan si Hero ini memang juga berguna untuk masyarakat luar gitu, terkhusus orang tua. Semoga bisa demikian kayak gitu. Paling enggak kalaupun misalnya belum bisa mencapai tahap seperti itu, setidaknya dia bisa berdaya untuk dirinya sendiri. Kalau misalnya nih dok, sampai saat ini metode pengobatan apa sih yang sedang dilakukan oleh superhero sendiri? Kalau saat ini kami masih menjaga untuk jalan nafasnya supaya tetap stabil dari itu ya, sambil berlatih gimana membantu dia untuk belajar lepas dari ventilator. Karena kalau tadi dia terlepas dari ventilatornya itu, nafasnya akan susah. Yang itu kami duga mungkin karena ada masalah di paru-parunya kayak gitu. Nah, kami lagi mencari cara gimana caranya untuk membantu dia untuk mengclearkan tadi jalan nafasnya itu, mungkin dengan posisi kami lakukan misalnya penyedotan dahak seperti itu.
kedepannya nanti akan banyak terapi yang akan dijalani, gitu kan. Yang paling utama sih melatih dia untuk di daerah mulutnya. Jadi kita bilang oromotor response. Artinya oro itu dari oral, mulut, motor itu gerakan, respons ya artinya respons di sekitar-sekitar otot di daerah mulut. Gimana untuk dia bisa mengunyah gitu. Gimana untuk dia bisa mungkin meludah, mengeluarkan ludahnya, gimana untuk berarti menelan kayak gitu. Ini akan project yang akan makan pastinya bulanan sampai tahunan. Dia emang akan makan banyak energi dan ya yang kami bisa lakukan hanya membantu menemani dia lah melewati itu. Oke nih, bagaimana sih dengan biaya yang dikeluarkan sendiri dari superhero lahir sampai saat Untuk ini? Untuk biaya. biaya. Jujurnya emang dari awal juga dari teman-teman dokter udah pada bilang bahwa ini akan makan biaya yang banyak banget gitu. Makanya waktu awal kami mencoba dengan biaya sendiri juga dan ternyata mulai mengalami hambatan kayak gitu. Akhirnya itu kondisi yang kami buka kepada keluarga mulai memberikan bantuan, tapi kami juga kayaknya nggak bisa seterusnya minta sama keluarga gitu kan. Akhirnya ada teman-teman yang ketika tahu itu mereka membantu, mereka menyediakan untuk galang dana. Ada yang dari teman-teman dari tempat kerja, teman-teman waktu sekolah dulu, teman-teman kuliah gitu kan. Sampai saat ini pun ada beberapa teman yang ngebantu untuk membuat galang dana di platform-platform di internet gitu ya. Itu awalnya kami juga jujurnya kami nggak terlalu ingin untuk melakukan itu. Ya, kalau kami mikirnya gini kan, ini anak belum lahir, belum dikenal siapa-siapa, masa kita udah minta-minta sama orang gak enak kayak gitu kan. Kalau ya ngomong kasarnya begitulah kira-kira. Ya tadi ketika kami dalam kondisi ini mikir bahwa fokus saat ini adalah gimana untuk memperjuangkan hero dulu. Gitu. Dan akhirnya ada teman yang bersedia untuk kebantu, mereka galang dana untuk itu, dan ya masih ongoing juga. Harapannya sih supaya nanti dana yang terkumpul itu bisa kita gunakan sepenuhnya untuk dana hero gitu, untuk pengobatan, untuk terapi yang karena tadi pasti akan panjang. Iya. Akan makan banyak waktu dan makan banyak biaya juga. Oke, terakhir nih boleh nggak sih dok kasih saran ataupun pesan kepada masyarakat di luar sana atau terkhususnya orang tua di luar sana untuk lebih memperhatikan anaknya atau seperti apa gitu dok? Saya mungkin ingin membagikan kata-kata dari salah seorang dokter ya, dari tim dokter yang membantu merawat hero juga. Beliau adalah dokter rehabilitasi medik fisioterapi, jadi ketika melihat kondisi hero ini, dia mengajarkan untuk posisi, gimana posisi supaya dia sesak, gimana cara kami untuk membantu dia ketika dia lagi makan, gitu. Waktu melihat kondisi hero dan kami menceritakan, beliau waktu itu mengatakan gini, ini kondisinya memang banyak yang akan kita kerjakan, akan banyak banget PR-nya, dan dia mengatakan ini, tapi pasti ada yang bisa kita kerjakan. Gitu. Jadi itu yang akhirnya saya pegang sampai sekarang bahwa dengan semua ya tantangan yang kita mikir jauh ke depan, biaya dan lain-lainnya, pasti ada yang bisa kita kerjakan. Nah, itu yang kalau saya pikir itu kata-kata yang indah untuk dibagikan pada teman-teman semua kan. Masa COVID ini misalnya, belajar jarak jauh gitu, school from home gitu kan. Orang tua yang nggak terbiasa mungkin akan jadi bingung, mungkin mulai jadi frustrasi dan kesal. Kita coba untuk ingatkan lagi bahwa dengan semua kesulitan itu pasti ada yang bisa kita kerjakan, gitu kan. Entah kita mencari gimana menghubungkan dengan platform Zoom misalnya seperti ini, atau mungkin kita ikutan belajar, pasti ada yang bisa kita kerjakan, kayak gitu. Karena kalau kita melihat demikian, ya kita akan berdaya, kita akan tahu bahwa ada yang bisa kita lakukan. Iya. Oke, terakhir mungkin saya pribadi akan menyampaikan satu kata untuk superhero sendiri, mungkin akan disampaikan ke superhero, semangat untuk superhero. Terus juga perjuangannya sangat luar biasa, bisa menjadi contoh pelajaran juga untuk masyarakat di luar sana, terutama saya pribadi harus menerima apa yang kita dapat gitu, seperti itu. Baik, terima kasih juga untuk Dr. Andreas sudah menyempatkan waktunya untuk sedikit berbincang, untuk memberikan penyampaian perjuangan kehidupan dari superhero sendiri. Oke, salam superhero dan juga keluarga ya. Oke. Yes, besok ketika ketemu akan saya ceritakan tentang pembicaraan kita di hari ini. Oke, terima kasih, saya sangat terharu. Oke, terima kasih. Thank you. Dr. Andreas, sampai jumpa. Sehat selalu ya. Iya, terima kasih, sehat selalu juga untuk keluarga dan juga superhero. Nah, itu dia perbincangan saya bersama dengan orang tua dari superhero. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik dari perjuangan si superhero ini. Jangan lupa untuk tonton terus tayangan yang ada di channel YouTube Presisi. Saya Diah Lestari dan sampai jumpa.